Saudara, polisi terus memburu perampok rumah dinas wali kota Blitar, termasuk mengusut dugaan keterlibatan orang dalam di kasus ini. Rumah dinas wali kota Blitar, Jawa Timur dirampok pada awal pekan lalu. Selain membawa kabur uang 400 juta rupiah serta perhiasan, pelaku yang diduga berjumlah 5 orang juga menyekap wali kota Blitar, Santoso, dan sang istri di sebuah kamar. Langsung menyergap saya dan istri saya. Kemudian saya disuruh tengkurap, mulut dilakban, kemudian mata juga begitu. Minta kepada saya untuk menunjukkan berangkasnya. Polisi telah mengantongi identitas pelaku perampokan rumah dinas wali kota Blitar. Identitas para pelaku bisa didapat setelah polisi meneliti sampel sidik jari. Sekarang sedang dilakukan secara manual dengan dibantu oleh jajaran dari Dukcapil. Tentunya detail teknisnya seperti itu. Kami belum bisa mengungkap secara detail yang lainnya. Yang pasti secara saintifik investigasi sudah berjalan. Iya, tentunya demikian karena sudah ada rumusan-rumusannya dan itu semua kan sudah di dalam bank data yang ada di Inavis. Selain mengejar para pelaku, Polda Jawa Timur dan Polres Blitar Kota masih terus mendalami dugaan keterlibatan orang dalam di kasus perampokan dan penyekapan wali kota Blitar, Santoso. Winanto Soekarja, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur. Informasi lebih lengkap soal pengejaran perampok rumah dinas wali kota Blitar kita tanyakan pada Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiono. Selamat petang, Pak Argo. Ya, selamat petang, Mas. Pak Argo, apakah betul pelaku ini sudah ditangkap atau bagaimana informasinya? Ya, sementara untuk pelakunya sendiri sudah kita lakukan profiling, artinya secara ciri-ciri dan saat ini masih kita lakukan penyelidikan sesuai dengan data-data yang ada dan semuanya masih berproses. Kira-kira demikian. Kelima pelaku sudah teridentifikasi, siapa saja mereka, Pak Argo? Ya, tentunya dari ciri-ciri yang mungkin sudah banyak beredar di media sosial, dari video yang beredar itu, nah tentunya polisi masih memastikan dan tentunya proses itu yang masih kita laksanakan sampai dengan hari ini, tapi yang pasti insya Allah mengarah ke positif dan mudah-mudahan dapat segera kita sampaikan nantinya. Pak Argo, apakah bisa disampaikan temuan apa saja yang didapatkan di TKP? Karena kan ada sidik jari yang sudah diteliti oleh lapor ya. Iya betul, tentunya selain sidik jari, kemudian beberapa barang bukti lainnya yang ditinggalkan seperti ada tali, ada lakban, yang semuanya tentunya dilakukan pemeriksaan secara detail oleh tim dari Inavis maupun dari lapor, dan semuanya tadi akan dibandingkan dengan bank data yang ada dimiliki oleh kepolisian, dan tentunya penyelidikan ini sampai dengan hari ini pun masih dikerjakan, cuma memang waktu dan prosesnya kita masih dalam proses itu kira-kira. Bisa melumpuhkan 3 anggota Satpol PP masuk lewat pintu samping, padahal berjumlah hanya 5 orang. Ini tampaknya kalau dilihat pelaku sudah paham betul, Pak Argo, lokasi rumah dinas wali kota Blitar. Iya, dengan modus operandi seperti itu, ini pastinya sudah terencana dengan matang oleh para pelaku. Artinya dengan menggunakan kendaraan supaya tidak dicurigai dan tadi memanfaatkan waktu-waktu yang memang sudah didesain sedemikian rupa, di waktu yang mungkin orang tidak terjaga secara fisik, kelelahan atau sebagainya, ini tentunya sudah direncanakan dan matang oleh para pelaku dan memang tadi itu profilingnya itu yang kita sekarang mungkin hanya bisa sebatas dugaan dan persepsi, nantinya akan kita lihat, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita segera ungkap. Termasuk soal tadi kalau dugaan keterlibatan orang yang berada di dalam rumah dinas wali kota yang berada di lingkungan yang sama. Pak Argo, seperti apa pendalamannya? Iya, tentunya kalau kita simpulkan terkait keterlibatan atau dugaan itu masih sumir ya, masih banyak bahan-bahan yang kita kejar. Artinya sampai dengan hari ini sudah ada 40 orang saksi yang kita periksa, tapi tentunya untuk menyimpulkan keterlibatan ini tentunya juga harus dibuktikan dengan data yang ada. Tapi yang pasti terjadinya kasus ini adalah betul terjadi kasus
tindak pidana, ada yang hilang, artinya kasus ini sudah bisa ditingkatkan penyidikan. Cuma untuk para pelaku sendiri, kita masih melakukan penyelidikan dan proses ini memang membutuhkan waktu yang ya tadi tidak bisa hanya berdasarkan persepsi, tentunya harus dikaitkan dengan data-data yang sudah masuk, baik dari bukti sidik jari dan sebagainya yang sekarang sedang dalam proses pengolahan dari jajaran kepolisian. Pak Argo, apakah ada koordinasi juga dengan Polres wilayah lainnya, termasuk dengan Polda Jawa Timur? Karena kan sudah beberapa hari, dari hari Senin sampai sekarang akhir pekan. Iya, tentunya untuk koordinasi setiap hari kita lakukan. Jadi setiap malam kita selalu lakukan analisa dan evaluasi bagaimana hari ini, apakah ada pengembangan atau ada hal yang mungkin dapat kita dalami lagi. Dan tentunya kerjasama dengan seluruh tim dari Polres jajaran, semisal dari wilayah terdekat, wilayah Blitar itu seperti Kediri, Tulungagung, Malang, Trenggalek, semuanya juga sudah berproses. Dan tidak hanya 4 Polres ini aja, ini juga menjadi atensi dari Bapak Kapolda, seluruh wilayah Jawa Timur itu memantau. Artinya dari awal pada saat kita sudah mendapatkan rekaman, kita telusuri melalui kamera ETLA dan sebagainya, satu persatu sudah ada tim yang terbagi-bagi untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus ini dan semuanya sampai hari ini pun masih dikerjakan. Baik, terima kasih AKBP Argo Wiono, Kapolres Blitar Kota telah menyampaikan informasi terkininya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih Pak Kapolres.